Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Afni, Prodi 19P4 yang akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan muhsinun atau ihsan ya, ataukah yang disebut dengan orang baik. Nah, pengertian muhsinun atau ihsan, orang baik. Muhsinun berasal dari kata ihsan yang artinya baik. Muhsinun adalah orang mukmin yang mencapai tahap ihsan, sebagaimana yang diterapkan oleh Abu Hurairah, yakni seorang mukmin berhasil mengerjakan perbuatan baik yang disebut ihsan. Ihsan itu meliputi segala hal perbuatan yang baik terhadap orang lain. Kata lain, kata ihsan atau berbuat baik ialah kebaikan dari kata ihsan atau perbuatan buruk, yaitu tingkah laku seorang demi melakukan perbuatan yang baik dan menenggah diri dari perbuatan dosa. Dia menyumbangkan kebaikan terhadap hamba Allah yang lainnya baik dengan kekayaan, kematian, kepandaian maupun jasmani. Kemudian ihsan merupakan suatu perbuatan yang sangat bermanfaat di dalam Islam. Pentingnya ihsan didasarkan atas 3 hal, yaitu yang pertama, sesuai dengan fitrah manusia, diperintahkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan merupakan fitrah karena tabiat manusia cenderung kepada kebaikan. Seorang Islam yang berbuat jahat memikirkan bahwa kejahatan itu terkutuk bagi umat manusia dan pelakunya dihina, sehingga ihsan yang diperintahkan oleh Allah dipandang wajib. Kemudian cinta Allah kepada seorang yang berbuat baik lebih banyak dikuasai oleh Al-Qur'an daripada sifat-sifat lainnya. Makna tersebut yang mengisyaratkan bahwa sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian bentuk-bentuk muhsinun atau ihsan, ada beberapa ungkapan dalam Al-Qur'an yang mengidentifikasikan bentuk-bentuk perbuatan ihsan. Yang pertama, sabar ialah menahan diri atas segala sesuatu yang tidak disukai dengan penuh kemudahan, keperasaan seorang manusia yang menahan diri atas sesuatu yang tidak dia sukainya. Kemudian yang kedua itu menunaikan salat. Salat adalah ibadah yang teratur dari beberapa lisan dan perbuatan yang dimulai dengan teknik yang diselesaikan dengan selama dan melengkapi beberapa syarat yang ditentukan. Yang kedua itu menunaikan zakat. Zakat menurut istilah agama Islam ialah tingkatan kekayaan yang tertentu yang dibagikan terhadap orang yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat yaitu keyakinan pada hari akhir. Seorang muslimin mengimani bahwa kehidupan dunia ini memiliki masa akhir yang tidak lagi hari kedepannya, dan selanjutnya datanglah kehidupan yang kedua, detik-detik menuju negeri yang kemudian itu yang kelima, jihad adalah
Kemudian yaitu yang keenam infak. Infak menurut Jawabir meriwayatkan dari Udah Dahak, ia mengatakan infak adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang mereka miliki. Yang kemudian itu ciri-ciri muhsinun atau ihsan. Muhsinun adalah orang yang bertakwa, yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, dapat menahan amarah serta senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan kemudian yaitu fungsi ihsan atau muhsinun. Yang pertama yang pertama itu pendorong bahwa ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala memotivasi manusia dan menghormati hidupnya beribadah dan beramal saleh. Yang kedua penyalur, yakni bahwa ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang seadanya dipunyai manusia agar bisa berkembang secara optimal dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pengendalian. Dengan menggunakan ihsan, manusia bisa mengendalikan perbuatan ketika melakukan perbuatan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu penyesuaian. Manusia harus sadar dengan artinya sebagai makhluk cipta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.